Oke, saya sapa sekali lagi. Salam buat kita semuanya. Halo, Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kita sudah menaikkan pujian kita. Saatnya saudara-saudaraku kita akan bersama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Engkaulah penolong dan sumber keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus sebagai jaminan segala berkat yang kami terima untuk masa depan kami yang indah di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi hari ini, pertemuan ibadah kami menjadi kerinduan yang terus menggelora di dalam hati kami. Kesempatan kami untuk bersama-sama menyatakan rasa rindu kami yang begitu besar untuk memuliakan-Mu ya Tuhan, melalui segala pengetahuan kebenaran yang kami terima setiap hari selalu baru, untuk mendorong terus hati dan pikiran kami selalu fokus kepada panggilan Tuhan untuk memuliakan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan kembali lagi kepada kitab Efesus, kitab yang sangat memberkati kehidupan kita sebagai gereja tubuh Kristus. Dan terima kasih saudara-saudaraku atas kesetiaan Tuhan melalui kita semua. Kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Nya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali bersama-sama mendengarkan bagaimana kita menyambut segala kebenaran yang akan disingkapkan oleh Tuhan melalui kitab Efesus. Dan kita akan bersama-sama melihat lagi secara detail. Setelah kita menyelesaikan kitab Galatia, kita akan melihat lagi, ya, mempelajari dengan baik, saudara-saudaraku, kitab Efesus yang sangat penting sekali, ya, untuk kita semua orang-orang kudusnya Tuhan mengerti secara baik, ya, setiap pernyataan kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kita semua. Amin. Sehingga kita akan dimampukan untuk melayani Tuhan dan tetap konsisten dalam panggilan kita, panggilan sorgawi. Bagaimana kita sebagai orang Kristen sejati bisa melayani tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca ayatnya yang kedua. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama menyimak dengan baik satu pelajaran yang sangat penting dari ayat 2 Efesus pasal 1 ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa kita bersama-sama melihat di ayat 2 tentang kasih karunia Allah. Mari kita lihat
saudaraku, dan kita akan membaca sama-sama ayat 2. Demikian dikatakan firman Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi, sama-sama kita membaca. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang keliru memahami arti daripada kasih karunia ini. Ya, anugerah, ya, charis, yaitu kasih karunia dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia, atau anugerah dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia yang terjemahan yang lama, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, anugerah atau kasih karunia ini apa artinya, saudara-saudaraku? Ya, anugerah atau kasih karunia ini berbeda dengan pemahaman orang secara umum. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ada penganugerahan, ya, penganugerahan medali. Karena apa itu Bapak Ibu Saudara dianugerahkan kepada orang-orang yang berprestasi karena hasil usaha. Dan bukan hanya hasil usaha dan kerja keras mereka. Maka kepada mereka dianugerahkan satu hadiah, ya, dihadiahkan satu dikalungkan misalnya medali emas, ya, misalnya atlet-atlet yang menjadi juara dalam pertandingan lari, misalnya pertandingan gulat dan sebagainya. Jadi itu dianugerahkan, dikatakan Bapak Ibu Saudara. Itu karena prestasi dan kerja keras mereka. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, anugerah dan kasih karunia artinya adalah pemberian Allah yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Sekali lagi, pemberian dari Allah kepada manusia yang tidak dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Itu arti anugerah, kasih karunia. Jadi bukan hasil kerja keras manusia, ya, bukan hasil usaha, dan bukan karena hasil perbuatan manusia itu sendiri. Nah, jadi karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengartikan, ya, kata-kata dari firman Tuhan dengan kata-kata manusia, itu jauh berbeda. Ya, bahkan sering tidak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita harus, ya, lebih dahulu, lebih banyak kita memahami arti daripada perkataan Tuhan, barulah kita bisa menafsirkan perkataan manusia. Kalau kita tidak memahami dengan baik perkataan Tuhan, maka kita tidak dapat memahami makna daripada kehidupan melalui kata-kata atau melalui pernyataan, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kesalahpahaman juga terjadi, ya, di kalangan orang-orang di dalam kekristenan juga. Banyak kesalahpahaman di dalam hal mengartikan, memaknai kasih karunia atau anugerah ini, ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan, dan bukan karena perbuatan, maka
Ya, banyak orang berpikir, saudara-saudaraku, bahwa di semua zaman, mulai dari perjanjian lama, sudah ada kasih karunia Tuhan. Bukan hanya sekarang ini kasih karunia Tuhan. Ya, lalu kita katakan, ya betul, bahwa Allah itu memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia sejak masa penciptaan sampai pada masa kekekalan nanti. Allah selalu memberikan kasih karunia-Nya karena Allah itu adalah penuh kasih karunia. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pengertian tentang kasih karunia itu masih berbeda maksud dan tujuannya ketika kita, ya, memahami arti daripada anugerah berdasarkan, ya, pekerjaan salib Kristus yang sudah selesai. Itu tidak bisa dikatakan ada dalam perjanjian lama. Ya, mari kita akan lihat, saudara-saudaraku, hal yang berbeda ini, ya, dalam Alkitab harus kita benar-benar bisa memastikan bahwa pemahaman kita tentang hal-hal yang berbeda yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab akan membuat kita mengerti dengan clear, dengan jelas apa arti daripada kasih karunia Allah yang kita pahami saat ini, yaitu kasih karunia Allah berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, tentu hal itu tidak bisa dikatakan bahwa orang-orang dalam perjanjian lama juga mengerti tentang salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosanya, segala dosa manusia. Siapa orang percaya dalam perjanjian lama yang mengerti bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dengan darah Kristus yang tertumpah di Bukit Kalvari? Tidak ada yang tahu itu. Tidak ada mereka yang mengerti hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat dulu, ya, dari Efesus pasalnya yang kedua. Mari kita lihat konteks Efesus 1 ayat 2 ini. Ya, kita lihat di ayatnya yang pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, apa arti daripada kasih karunia yang dimaksud oleh Rasul Paulus di pasal 1 ayat 2 ini? Itu sangat erat hubungannya dengan pasal 2 ayat 8 dan 9. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, atau lebih tepatnya adalah melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus membawa satu pengertian tentang kasih karunia Allah itu adalah bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah hanya melalui iman. Amin. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, hanya melalui iman. Di dalam kitab perjanjian lama, orang-orang percaya yang menerima kasih karunia Allah tidak bisa dikatakan hanya melalui iman. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena seperti Nuh misalnya, seperti Abraham, mereka percaya kepada kasih karunia Allah, tapi mereka harus juga mempersembahkan korban-korban darah hewan. Tidak bisa hanya melalui iman, Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka berkenan di hadapan Allah, harus ada yang dilakukan. Orang-orang percaya pada masa zaman hukum Taurat misalnya, seperti Musa dan orang-orang Israel, mereka menerima anugerah Allah, tapi tidak bisa hanya melalui iman. Karena mereka dituntut harus melakukan hukum Taurat. Jadi kasih karunia Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini
di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bahwa benar-benar saat ini murni ya keselamatan itu diperoleh manusia tanpa campur tangan, tanpa perbuatan, tanpa usaha, tanpa apapun kerajinan, kesungguhan ya daripada manusia, berbeda dengan orang-orang percaya di masa perjanjian lama. Mereka menerima anugerah Allah tetapi harus melakukan juga perintah-perintah Tuhan. Ya, mereka harus mempersembahkan korban-korban darah hewan. Tidak bisa hanya melalui iman. Bapak Ibu Saudara, ya, mereka juga harus melakukan hukum Taurat. Tidak bisa hanya melalui iman. Berbeda dengan kasih karunia yang kita terima saat ini sesudah Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ajari, kasih tahu, beritakan, tolong mereka yang salah mengerti tentang kasih karunia Allah yang kita pahami saat ini. Saudaraku, adalah kasih karunia yang sempurna oleh karena penyucian darah Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membawa kita untuk melihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Supaya kita lebih memahami dengan baik, dengan jelas, dengan clear apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus setiap kali dia mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam setiap surat-suratnya. Di dalam Roma sampai Filemon, Paulus adalah rasul yang paling banyak berbicara tentang anugerah Allah. Karena memang sekarang ini adalah zaman kasih karunia, amin. Sekarang bukan zaman hukum Taurat, tapi sekarang adalah zaman kasih karunia Allah yang didasarkan pada pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan dosa manusia, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Jadi pahami itu Bapak Ibu Saudara. Ya, terlebih lagi kita sebagai jemaat dari Gereja Injil Karunia, jangan salah Bapak Ibu Saudara menyampaikan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain tentang kasih karunia Allah. Jangan dicampur adukan, ya, tapi harus benar-benar dipahami sebagai sesuatu yang benar-benar saat ini adalah merupakan kehendak Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ya. Jadi saudaraku, supaya nanti jangan ada yang salah menyampaikan lagi dalam pengajaran-pengajaran kita. Tapi kita harus memahami dengan baik apa arti kasih karunia Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, amin. Telah dibenarkan, telah diselamatkan menjadi benar, ya, dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua, ya, kebenaran kita dikaruniakan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Karena apa? Karena kita berbuat baik, karena rajin ke gereja, Bapak Ibu Saudara, karena kita memberikan persepuluhan, karena kita sudah menjadi pengkhotbah, karena kita sudah punya jabatan di dalam gereja, karena kita sudah menyumbang orang miskin dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan itu kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah yang dimaksud di sini tadi adalah karena penebusan. Penebusan lunas dibayar oleh darah Kristus, maka ketentuan itulah yang menjadikan kasih karunia Allah menerima kita, ya, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan karena kita percaya pada pengorbanan salib Kristus
penebusan oleh darah Kristus, pengudusan oleh darah Kristus atas segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan juga untuk semua dosa manusia, umat manusia di dunia ini. Tetapi hanya mereka yang percaya saja yang menerima manfaat daripada penebusan itu. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Nabi Nuh menghadapi bencana murka daripada Allah pada zaman air bah, di mana Allah ingin memusnahkan seluruh isi muka bumi ini, dikatakan Bapak Ibu Saudara, Nuh juga mendapat kasih karunia Allah. Saya akan membaca untuk kita di Kejadian pasalnya yang ke-6, supaya kita bisa membedakan arti daripada kasih karunia Allah ini. Dikatakan di Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-5, saya baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, dan Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Itu firman Tuhan. Ayat 8 dikatakan juga, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa artinya kasih karunia? Konteks daripada kasih karunia di sini Bapak Ibu Saudara. Apa itu kasih karunia yang sama dengan yang kita mengerti sekarang ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa Nuh mengerti bahwa kasih karunia Yesus mati menghapuskan segala dosanya? Tidak mengerti dia. Tidak tahu itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa Nuh tidak mengerti kasih karunia Allah tentang salib? Ya karena Tuhan tidak memberitahukan kepadanya. Amin. Tapi kepada kita lah Tuhan memberitahukan kasih karunia berdasarkan penebusan salib darah Kristus. Amin. Itulah yang kita hargai saat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau ditanya apakah Nuh menghargai kasih karunia Allah, yaitu salib Kristus? Ya tidak tahu dia. Tapi sekarang ini banyak orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah tentang salib Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak percaya segala dosanya sudah diampuni Tuhan. Betul? Karena mereka tidak percaya bahwa darah Kristus telah menebus dengan cuma-cuma ya segala dosanya dan dikaruniakan kepastian hidup yang kekal hanya melalui iman. Mereka tidak menghargai kasih karunia Allah. Walaupun setiap hari mereka bilang, saya bersyukur karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah. Ya bersyukur karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau hanya bersyukur dengan hal-hal duniawi, ya orang yang tidak mengenal Tuhan juga bersyukur atas hal-hal itu. Tapi kasih karunia Allah, ya Bapak Ibu Saudara, yaitu penebusan segala dosa oleh salib Kristus, itulah anugerah yang terbesar yang saat ini kita peroleh hanya melalui iman. Dan hidup kita bergantung kepada kebenaran itu. Amin. Karena ketika kita percaya bahwa salib Kristus, darah Kristus telah mengampuni segala dosa kita, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita setiap orang yang percaya. Dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, menjadi satu kehidupan bersama dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini Tuhan Yesus mengaruniakan hidup yang kekal itu melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Amin. Di dalam berita tentang salib, di dalam berita kabar baik tentang penebusan segala dosa, disitulah hidup yang kekal dikaruniakan oleh Allah. Dan setiap orang yang percaya pasti menerima hidup yang kekal itu. Amin.
Bapak Ibu Saudara bisa melihat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa Allah memakai kesaksian saudara untuk membawa hidup yang kekal kepada dunia ini, pada orang-orang yang kita jumpai, saudara-saudara kita yang lain yang belum memahami tentang kasih karunia Allah ini. Mari saudaraku, kita doakan supaya mereka membuka hatinya menerima kebenaran kasih karunia Allah ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu masih banyak hal yang ingin kita bicarakan mengenai kasih karunia Allah dan damai sejahtera Tuhan ini. Karena itulah saudaraku, berdoalah dan marilah kita jadi orang yang bijaksana, supaya kita mengatur waktu kita, supaya kita bersama-sama saudaraku, ya, membagi waktu kita selalu bersiap untuk terus belajar firman Tuhan. Amin. Karena begitu banyak kasih karunia Allah yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari, dan yang akan menguatkan kita semua. Dan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang, saudara-saudaraku, agar mereka mengerti makna daripada kasih karunia Allah, anugerah Allah, dan damai sejahteranya saat ini, yang memampukan kita semua dan memberikan kepada kita pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Hidup kita telah disempurnakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah melangkah ke bagian yang sangat penting tentang kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang kami peroleh hanya melalui iman karena penebusan darah Kristus Yesus yang tertumpah di Bukit Kalvari menjadi dasar kebenaran kami semua yang percaya kepadamu, dan hidup kami untuk selama-lamanya selalu ditopang oleh Roh Kudus di dalam kasih karuniamu ini. Karena itu kami bersyukur Tuhan memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkatilah semua orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang selalu membuka hatinya dan yang selalu bersedia untuk terus belajar dengan baik, membagi firman kebenaran dengan tepat, supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk membuka mata rohani semua orang yang mau mendengarkan berita kebenaran kasih karunia Allah ini. Kami rindu membawa ini kepada mereka semua. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memperlengkapi kami semua untuk dimampukan bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dipermuliakan namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semua. Kita jumpa hari Senin yang akan datang. Besok kita akan berjumpa dalam pertemuan ibadah minggu kita. Amin.